Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya tentunya. Sebelumnya tak sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas tentang depresi ya kemarin. Dan ini perlu saya sampaikan terkait apa itu depresi, gejala, baik penyebab, mungkin cara mendiagnosis, dan tentu secara psikis, cara mengobati. Nanti kita bahas ringkas, semoga bermanfaat. Depresi sendiri ini definisinya adalah reaksi normal ketika seseorang melakukan sebuah perjuangan, akan tetapi hasilnya kekecewaan dalam hidup. Seringkali orang menyebut adalah depresi, tetapi secara klinis depresi lebih dari sekedar perasaan sedih saja. Jika Anda terus-menerus merasakan sendirian, mungkin putus asa, putus cinta, atau ada kekosongan dari pikiran dalam hampir setiap saat di aspek kehidupan Anda, dan tentu perasaan itu tidak mau pergi dalam pikiran kita, maka kemungkinan Anda akan mengalami sebuah depresi, atau yang juga dikenal sebagai gangguan depresi yang mungkin sudah berat ataupun akut. Ini bisa nanti gejala-gejalanya. Depresi berat ini ditandai dengan kombinasi gejala yang tentu banyak cakupannya. Rasa sedih yang mendalam, kehilangan nafsu makan, terus biasanya bisa mudah marah bisa. Terus ketidakmampuan untuk berkonsentrasi, membuat keputusan yang baik, dan tidak bisa mengingat. Bahkan ada hal-hal kecil yang memicu frustasi, kehilangan minat dalam kegiatan yang sebelumnya dinikmati, ini kecemasan dan tentu kegelisahan, sering cemas, gelisah. Bahkan ada rasa kebencian pada diri sendiri, perasaan yang tidak dihargai. Ini jenis-jenis atau gejala-gejala utama depresi. Lebih lanjut, gangguan tidur seperti insomnia atau mungkin malah tidur berlebih ini juga bisa. Pikiran untuk yang lebih jauh lagi ini yang sudah kronis bisa juga ada berpikiran untuk bunuh diri. Pikiran tentang kematian ini sering muncul bagi orang-orang yang menderita depresi. Nah, seringkali depresi terjadi berkali-kali dalam kehidupan seseorang. Orang yang mengalami depresi mungkin merasa sengsara tanpa tahu alasannya. Nah, gejala ini biasanya bertahan dalam jangka panjang atau jangka waktu yang lama, dan ini mengganggu kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan secara normal. Secara klinis seseorang harus memiliki setidaknya 5 gejala dari yang saya sampaikan tadi terkait untuk mendiagnosis depresi. Selain itu, gejala yang ditunjukkan oleh penderita depresi ini beragam. Dari tingkat keparahannya ini beda-beda. Jadi seorang terapisi ataupun seorang dokter psikiater ataupun apa harus yang jelas mestinya paham. Dalam beberapa kasus gejala-gejala depresi ini menjadi bagian dari masalah kejiwaan yang bahkan lebih kompleks. Ada berbagai jenis gangguan depresi klinis dengan gejala yang beragam, mulai dari yang ringan, sedang hingga parah. Nah, jenis gangguan depresi itu contohnya ya, depresi ini secara medis ya, ini gangguan depresi mayor. Pasien dengan depresi mayor merasakan putus asa yang terus-menerus.
sehingga mereka tidak dapat berfungsi normal ya. Menikmati hidup itu tidak normal, merasakan tidak bisa menikmati hidup sehari-harinya. Nah, depresi yang berikutnya adalah depresi katatonik ya. Ini merupakan suatu kondisi di mana seseorang menjadi tidak responsif terhadap setiap interaksi sosial, mungkin tidak bergerak sama sekali. Ada juga depresi musiman. Hal ini biasanya mempengaruhi orang-orang setiap tahun pada waktu yang sama, mungkin bulan musim. Mungkin ini kalau di luar negeri musim gugur, musim dingin, ini bisa terkena paparan sinar matahari yang kurang, ini bisa memicu terkait depresi. Ini tapi biasanya di luar negeri. Kalau di Indonesia mungkin jarang. Mungkin juga bisa, misalnya musim cengkeh terus harganya murah, bangkrut, nah depresi. Itu bisa. Nah, depresi yang berikutnya adalah depresi yang kategori kronis. Nah, ini jenis yang lebih ringan daripada depresi akut, di mana gejala-gejala ini muncul jangka waktu lama. Nah, pasien dengan kondisi yang masih mungkin berfungsi normal, akan tetapi terus-menerus seseorang itu tidak bahagia. Ini bisa terjadi depresi kronis. Nah, depresi akut ini berbeda. Depresi akut adalah orang yang dengan gangguan bipolar ya, menunjukkan perubahan suasana hati yang parah. Mereka dapat menjadi terlalu tertekan sekali, kemudian bisa juga terlalu bahagia sekali. Ini biasanya bisa menyerang ke jantung. Nah, penderita yang mengalami periodik depresi mania, periodik depresi yang lama, suasana hati yang tidak normal, suasana hati yang normal pun di antara kedua periodik ini juga tidak baik. Penderita depresi cenderung kehilangan kontak dengan kenyataan dan menjadikan psikotik. Bentuk serius dari depresi ini biasanya seperti halusinasi, paranoid juga bisa. Bahkan ada juga kondisi-kondisi terkait stres yang terjadi mungkin pada wanita setelah melahirkan ataupun selama kehamilan bisa. Nah, penting ini untuk saya sampaikan bahwa menggolongkan jenis depresi ini juga terkait nanti cara pengobatan terhadap penderita-penderita depresi ini juga berbeda. Nah, penyebab depresi sendiri sampai saat ini tidak ada yang memfokuskan ya. Kondisi ini disebabkan dipicu karena suasana hati, berbagai alasan. Bagi penderita depresi, kondisi ini berkembang karena lebih dari faktor-faktor umum terkait kehidupan si penderita. Nah, peristiwa stres misalnya dalam kehidupan seseorang, seperti mungkin ada kematian saudara yang paling dekat, bahkan mungkin orang yang paling dicintai, stres berkepanjangan di tempat kerja misalnya, ataupun rusaknya sebuah hubungan. Ini juga bisa mempengaruhi tingkat stres. Penyakit dan kondisi fisik yang tidak terdiagnosis seperti mungkin cedera kepala, ini bisa kelenjar hipofisis aktif, kelenjar tiroid, penyakit jantung koroner, bahkan kanker, kondisi-kondisi yang mengancam jiwa lainnya ini juga bisa menimbulkan depresi. Nah, ada juga karena faktor keturunan. Nah, depresi dengan faktor keturunan ini tampak erat kaitannya ya, genetik. Faktor kepribadian juga, orang yang mungkin rasa percaya diri yang rendah, terlalu menyalahkan diri sendiri, cenderung mudah merasa khawatir, ini juga dapat menyebabkan depresi. Siapa yang harus ditemui pada saat menderita depresi? Ini penting saya sampaikan.
Meskipun gangguan ini sebetulnya sangat umum dikenal, depresi sering diabaikan dan tidak diobati. Hal ini menimbulkan resiko besar bagi banyak orang. Juga menimbulkan ataupun berakibat kurangnya perhatian pada hal-hal tertentu yang menyebabkan masalah mental, fisik, bahkan kesehatan mendalam, dan atau bahkan situasi yang dapat membahayakan jiwa apabila depresi tidak ditangani secara baik. Nah, jika Anda adalah salah satu dari orang yang dicintai menunjukkan gejala depresi, hal terbaik adalah coba menemui seorang mungkin dokter ataupun psikiater yang tentu dapat merujuk Anda sebagai seorang psikolog. Mungkin ini mendapatkan layanan yang tentu lebih baik. Nah, psikolog mengkhususkan diri mengobati depresi melalui terapi bicara. Kalau psikiater ini dari sisi lain menangani pasien, membutuhkan obat resep dan juga mengelola terkait gejala depresi tersebut. Nah, pilihan pengobatan untuk depresi tentu menjadi sebuah pemikiran baik yang dimiliki keluarga dekat yang terkena depresi ataupun yang dimiliki pasien sendiri. Untuk depresi sendiri yang mungkin kategori sedang dan berat ini juga perlu untuk tidak sekedar pengobatan, akan tetapi meliputi dengan terapi psikologis ya. Nah, obat-obatan antidepresan atau mungkin dengan menggunakan obat-obatan herbal yang antidepresan ini juga mungkin baik dari sisi keamanan atau efek samping. Tentu pilihan pengobatan yang baik mungkin juga ini kalau saya sarankan mengkonsumsi suplemen omega 3 yang mengandung DHA yang hubungannya dengan saraf otak. Nah, untuk depresi ringan dan cukup lama ini durasi yang saya sampaikan terkait depresi. Semoga ulasan terkait depresi bermanfaat bagi Anda yang melihat video ini, juga mungkin bermanfaat bagi yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.